Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sosok itu mendekat dari kejauhan. Langkah-langkahnya membawa jenis ritme yang tak terlukiskan. Seolah-olah genderang ilahi terdengar, ketukannya berdering di dalam hati orang lain. Jika itu adalah individu biasa yang baru-baru ini menjadi dewa di sini, ketika dihadapkan dengan jenis langkah kaki ini, mereka akan batuk darah dan terbang keluar sejak lama. Individu ini tampaknya telah bergabung dengan langit dan bumi. Kekuatan yang menakutkan memancar dari keberadaannya. Ekspresi Si Hao menjadi serius, memperlakukan ini dengan keseriusan yang tak tertandingi. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi lawan yang menakutkan. Kabut berwarna abu-abu menyelimuti udara, seolah-olah neraka mendekati dunia ini. Itu sangat gelap dan dingin. Itu sudah dekat. Keberadaan humanoid yang tidak berjalan terlalu cepat, tetapi menggunakan teknik bumi ke inci, sekarang hanya berjarak 100 sang. Orang ini berhenti bergerak. Kabut abu-abu mengelilingi tempat itu, jadi penampilan aslinya tidak bisa dilihat. Hanya sepasang murid yang mengintip melalui kabut abu-abu, melepaskan cahaya dingin. Tidak ada pupil yang terlihat, hanya hamparan putih keperakan. Kabut abu-abu menyebar. Si Hao menghasilkan murid ganda, tetapi meskipun demikian, dia tidak bisa melihatnya. Mata makhluk ini tidak terlihat seperti memiliki pupil, melainkan melesat keluar seperti pisau. Tidak ada emosi manusia, juga tidak ada fluktuasi suasana hati. Seluruh keberadaannya sedingin es seperti batu. Jika bukan karena dia melihat keberadaan itu berdiri di sana, bahkan jika seseorang menggunakan indera ilahi mereka untuk merasakannya, dia akan mengabaikannya. Itu karena itu tidak menunjukkan karakteristik kehidupan, tidak dapat merasakan sedikit energi darah darinya. Siapa kamu? Si Hao bertanya. Dia tidak mengerti perubahan aneh ini. Meskipun dia merasa khawatir, dia masih ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Hati-hati, dia adalah monster yang akan menghancurkanmu Dao Foundation. Sudah berakhir, tragedi lain telah terjadi, cobaan ini tidak dapat dilewati. Fort Sky Divine Fine berkata dengan suara gemetar, seluruh tubuhnya bergetar. Omong kosong macam apa yang kamu semburkan? Batu mencolok ilahi dicaci maki. Kabut abu-abu menyelimuti udara. Orang ini tampak seperti dewa iblis dari dunia bawah, berdiri di sana seperti gunung. Tekanannya begitu besar sehingga sulit bagi seseorang untuk bernapas. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak menunjukkan reaksi apapun. Satu-satunya hal yang berubah adalah matanya menjadi lebih menakutkan, menatap Si Hao. Itu seperti batu es yang dingin, juga seperti binatang buas. 5 Raja Mahkota melewati peristiwa tak menyenangkan pertama. Jangan bilang aku bahkan tidak bisa melakukan itu, kata Si Hao. Dia menatap Divine Strike Stone dan Void Sky Divine Fine, meyakinkan mereka. Ini berbeda, kali ini, sangat berbahaya, monster dengan wujud asli. Void Sky Divine Fine ingin melarikan diri dan meninggalkan tempat ini, tidak pernah melihat ke belakang setelah melakukannya. Tidak ada suara, tidak ada nafas. Sosok humanoid di kabut abu-abu itu sangat apatis, tidak ada fluktuasi kehidupan yang bisa dirasakan darinya. Namun, masih ada tekanan yang mengintimidasi. Ho! Itu pindah. Begitu lengan kanannya bergerak, sebagian dari kabut abu-abu tersebar, memperlihatkan senjatanya. Itu adalah tombak kuno yang membawa karat tembaga hijau berbintik-bintik. Itu dipenuhi dengan aura waktu. Si Hao menatap tombak itu, pikirannya terguncang.
Ini jelas merupakan senjata kuno. Tampaknya telah ada jauh lebih lama daripada artefak yang pernah dia lihat sebelumnya, seolah-olah itu telah ada selamanya sejak zaman kuno. Kiang! Lengan orang itu bergerak. Tombak perunggu mengeluarkan suara logam, seolah-olah itu berdering sejak langit dibuka, seolah-olah sungai waktu gelisah. Pada saat itu, seluruh tubuh Si Hao menjadi kaku, bulu-bulu halusnya berdiri. Ini adalah reaksi terhadap bahaya besar, serta kewaspadaan terhadap musuh yang paling kuat. Makhluk ini sangat aneh. Kekosongan itu bergetar. 100 hang keluar, makhluk itu memegang tombak perunggu di satu tangan, mengarahkannya ke Si Hao. Pada saat itu, dunia ini tampak bergetar. Hati-hati! Batu ilahi mengingatkan. Selama itu adalah makhluk hidup, maka itu pasti akan mati. Si Hao berkata dengan suara dingin. Dengan suara kiang, Void Halberd muncul di tangannya. Bilahnya yang seputih salju yang bersinar mengarah ke depan. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah lampu di langit itu, matanya masih berkedip. Lampu ini terbentuk dari hukum alam dan menunjuk ke tempat ini, mengaturnya sebagai koordinat. Itu juga alasan kedatangan makhluk ini. Bisakah semua yang terjadi sekarang benar-benar dijelaskan dengan penalaran normal? Apakah ahli menakutkan yang datang adalah makhluk hidup? Terlepas dari itu, tidak ada gunanya berpikir lebih jauh. Hanya ada pertempuran mulai dari sini. Si Hao, sejak dia muncul pertama kali di depan umum, mengalami banyak pertempuran hidup dan mati, sampai-sampai dia bahkan mati sekali, dikubur di bumi. Jadi apalagi yang harus ditakuti? Ini benar bahkan jika dia menghadapi perubahan aneh. Cik! Makhluk itu bergerak, melangkah keluar. Jarak 100 hang segera tertutup. Tombak perunggu menembus ke arah ruang di antara alis Si Hao, ganas dan akurat. Ini membuat Si Hao sangat terguncang. Pihak lain terlalu cepat. Secara tak terduga menyamai kecepatannya, merobek langit seperti sambaran petir, segera tiba di hadapannya. Sial! Dia mengacungkan tombak besar itu. Bilah tombak putih salju yang bersinar itu seperti komet yang menutupi langit, menerangi langit dan bumi. Itu meretas ujung tombak itu, berbenturan bersama. Suara metal yang memekakkan telinga dilepaskan. Pada saat ini, bahkan jalur Bluestone kuno pun bergetar. Ruang mulai terdistorsi di sini, dengan banyak retakan terbentuk. Si Hao sangat terguncang. Lengannya terasa mati rasa, dan telinganya berdenging. Serangan ini mengandung terlalu banyak kekuatan, ke titik di mana itu akan mematahkan lengannya dan membuat energi darahnya melonjak. Jika ini orang lain, tak perlu dikatakan, lengan mereka semua akan hancur berantakan. Jenis kekuatan ini tidak mungkin untuk bertahan, melebihi batas ranah kultivasi ini. Ho! Setelah beberapa saat kesakitan yang luar biasa, Si Hao mengacungkan Void Halberd, mengambil inisiatif untuk menyerang, meretasnya ke pihak lain. Bilah tombak seputih salju merobek langit, meninggalkan celah yang sangat besar. Ini adalah tombak berharga yang dibuat dari tulang Fight Beast. Kekuatannya tidak terbatas. Kecepatan reaksi musuh sangat cepat, kemampuannya untuk beradaptasi sangat baik. Tangannya menggerakkan tombak perunggu secara horizontal, berniat untuk menghadapinya secara langsung dan menangkis serangan ini. Sial! Ini adalah serangan paling intens, menggunakan kekuatan terbesar kedua individu ini. Itu ganas dan tirani sampai ekstrim. Suara memekakan telinga merobek udara. Pancaran paling menyilaukan meletus, mengguncang langit. Jenis kekuatan ini cukup untuk membuat dewa lain gemetar ketakutan. Lengan Si Hao sangat kesakitan,
merasa seolah-olah patah. Area antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah. Ini adalah kontes kekuatan fisik, tabrakan paling kuat, namun pada akhirnya, darah menetes di antara jari-jarinya. Kekuatan pihak lain terlalu ganas. Dia mengangkat kepalanya, melihat bahwa sosok lain juga mundur, genangan darah hitam di tanah. Itu membawa aura suram dan dingin, serta jenis kekuatan yang korosif. Dia tahu bahwa ruang antara ibu jari dan telunjuk pihak lain telah terbelah juga, dengan darah mengalir darinya. Namun, dia tidak pernah mengira itu adalah darah berwarna hitam. Ini cukup aneh. Jelas bahwa kekuatan fisik mereka setara. Perubahan aneh terhadap makhluk dari alam kultivasi yang berbeda akan mengirimkan makhluk dengan kekuatan yang berbeda? Si Hao sedikit menyipitkan matanya. Shik. Segera setelah itu, makhluk ini bergerak, bergegas seperti banjir yang tak terbendung. Itu menyerang dengan tombak perunggu, kecepatannya sangat hebat. Setiap kali ditusuk, kekosongan akan ditembus. Itu menakutkan sampai tingkat yang tak terbayangkan. Tombak tidak pernah meninggalkan bagian vital Si Hao, membidik dari ruang antara alisnya ke tenggorokannya, lalu ke jantungnya. Tombak tembaga hijau yang tertutup karat itu mengeluarkan seberkas bayangan, bergerak seperti kilat. Itu mendominasi hingga ekstrim. Mereka bertarung dengan ganas dari jarak dekat, keduanya bergerak seperti kilat, cepat sampai pada titik di mana orang luar tidak bisa melihat sosok mereka. Hanya tabrakan dua senjata yang bisa terdengar, bentrokan mereka meletus dengan simbol gemerlap. Apalagi dentingan logam jenis ini sudah menyatu, tidak lagi memisahkan, tidak ada jeda antar bentrokan mereka lagi. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya kecepatan mereka. Sia! Akhirnya, setelah serangan lain, keduanya berpisah, 100 hang terbuka di antara mereka, masing-masing pihak menempati wilayah mereka. Kamu baik-baik saja, kan? Batu divine yang menyerang itu menakutkan. Itu karena di mana Si Hao berdiri, tanahnya berlumuran darah merah. Semua itu mengalir dari tangannya. Lengannya gemetar tak terkendali, ruang di antara jari-jarinya terbelah dan meneteskan darah. Tidak apa-apa, kata Si Hao. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Jenis tabrakan ini membuat dagingnya merasakan tekanan yang luar biasa. Jika kekuatannya sedikit lebih besar, dia mungkin akan benar-benar pingsan. Ini adalah lawan yang paling menakutkan dan seimbang yang pernah dia temui dalam pertarungan kekuatan fisik. Di sisi lain, kabut abu-abu melonjak. Tanahnya juga berlumuran darah, tapi warnanya hitam. Itu agak mengerikan, membuat orang menggigil dalam hati saat melihatnya. Membunuh. Si Hao mengeluarkan raungan. Tubuhnya melonjak dengan cahaya keemasan dan kilat bergemuruh. Dia benar-benar meledak dengan kekuatan, menggunakan kekuatannya yang paling kuat untuk mengambil tindakan. Dia memegang Void Halberd di satu tangan, dan bersama dengan teknik petir Dao yang berharga, dia mendorong kekuatannya hingga batasnya. Daging dan metode rahasia tertingginya bergabung saat dia membantai jalan ke depan untuk membunuh keberadaan itu. Kabut abu-abu melonjak. Aura orang itu berubah, menjadi seperti lubang hitam, melahap segalanya. Kabut berubah warna menjadi hitam seolah-olah diwarnai oleh tinta, membuat hati seseorang bergetar. Seolah-olah gerbang neraka telah dibuka. Tombak di tangan Si Hao dihentikan oleh tombak perunggu, sementara kilat tak berujung yang dilepaskan melalui teknik berharga kaisar petir menghantam kabut. Tempat ini menjadi benar-benar kacau. Sesuatu yang menakutkan terjadi. Semua kilat, lautan listrik yang tak berujung menghilang ke dalam kabut hitam tanpa harapan untuk kembali, sehingga menghilang.
Apa yang sedang terjadi? Shi Hao terkejut. Dia belum pernah bertemu lawan yang begitu menakutkan sebelumnya. Orang harus memahami bahwa ini adalah teknik berharga Kaisar Petir, yang dikenal sebagai salah satu kemampuan ilahi ofensif paling kuat di dunia. Siapa di level yang sama yang bisa menghadapinya? Bahkan jika mereka memblokirnya, bagaimana semua petir bisa terhapus? P. Kabut hitam melonjak. Bukannya makhluk lain tidak menderita kerugian. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya terbang keluar, menabrak ujung lain dari jalur Bluestone. Namun, kilat menghilang secara misterius, tidak meledak melalui dirinya. Ini adalah bagian yang paling menakutkan dan menyeramkan. Bagaimana bisa seperti ini? Murid Shi Hao bersinar sangat cemerlang. Dia merasakan keseriusan situasi. Membunuh. Dia bergegas lagi. Petir meletus tanpa henti. Dia mendesak petir yang tak ada habisnya, mengirim mereka menebas makhluk itu lagi, tidak percaya bahwa itu masih bisa menghapus mereka sepenuhnya. Kejadian tak terduga lainnya terjadi. Di sisi lain, makhluk itu sama seperti dia, melepaskan petir, tapi itu adalah petir berwarna hitam. Kekuatannya tidak terbatas, sangat menakutkan. Itu mirip dengan tekniknya yang berharga. Kedua jenis petir itu bentrok bersama, cahaya ilahi melonjak keluar. Dunia berada dalam kekacauan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari kejauhan, bahkan Divine Strike Stone bergetar. Bagaimana bisa lawan jenis ini muncul, benar-benar menghentikan teknik berharga Kaisar Petir. Satu sisi menggunakan kilat yang cemerlang, sementara yang lain memiliki kilat hitam. Kedua belah pihak saling menentang dengan kekerasan yang sama, kekuatan mereka sama besar, sampai-sampai metode mereka melepaskan serangan mereka serupa. Seluruh tempat ini dalam kekacauan dari pertempuran yang intens. Jalur Bluestone bergetar, petir bergolak seperti lautan di antara keduanya, sangat menakutkan. Shi Hao merasa sulit untuk tenang. Dia sangat percaya bahwa pihak lain memiliki teknik berharga Kaisar Petir seperti dia, mahir dalam metode rahasia terlarang kuno ini. Latar belakang macam apa yang dimiliki keberadaan ini, untuk secara tak terduga memahami teknik berharga terlarang yang tak tertandingi? Tabrakan hebat lainnya terjadi. Cahaya guntur meletus di antara keduanya, akhirnya menyebarkan sebagian besar kabut hitam. Shi Hao buru-buru melirik, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi kaget yang luar biasa. Dia samar-samar bisa melihat tombak pendek dimasukkan melalui tengkorak individu itu. Panjangnya kurang dari 2 kaki, masuk dari ruang antara alis dan keluar dari bagian belakang kepala. Tombak membawa noda karat hijau, serta aura waktu yang hebat. Ini, hatinya naik dan turun sangat. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak ada orang yang bisa bertahan hidup setelah cedera seperti ini. Bahkan roh primordial pun tertembus. Membunuh. Shi Hao meraung. Dia tidak peduli lagi dengan hal-hal yang mengerikan ini. Dia percaya pada kekuatannya sendiri, dan akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan sampai akhir. Sebuah hong terdengar. Sayap Kunpeng terbentang, menggapai awan. Mereka menyapu ke arah pihak lain, meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Mengikuti suara Peng, makhluk di dalam kabut hitam itu diledakkan terbang oleh sayap Kunpeng, menabrak jalan kuno. Namun, dia dengan cepat merangkak lagi. Sepasang sayap hitam keabu-abuan muncul, dan kemudian dia membantai dengan kecepatan ekstrim. Apa? Pupil Shi Hao menyusut dengan cepat, karena dia merasakan aura yang familiar. Itu sepertinya teknik Kunpeng, hanya saja,
sayap Kunpeng membawa sedikit aura yang membusuk. Mengapa ini? Jantungnya berdebar tak karuan. Pihak lain yang memahami teknik berharga kaisar petir kuno mungkin bisa dianggap kebetulan, karena orang ini terlihat sangat kuno, dan bahkan mungkin dia terkait dengan kaisar petir. Namun, mengapa teknik Kunpeng muncul juga? Karena itu, dia tidak lagi menggunakan teknik berharga lainnya, melainkan menggunakan dua kemampuan suci terlarang ini untuk bertarung dalam pertempuran besar. Segera setelah itu, mereka bertukar 2000 gerakan. Tubuhnya berlumuran darah, tubuhnya lelah dan tenaganya habis. Si Hao sekarang terjebak dalam perjuangan hidup dan mati yang pahit. Pikirannya terguncang, sulit untuk tenang. Sekarang, dia yakin bahwa pihak lain memahami teknik berharga kaisar petir, serta teknik Kunpeng, dan kemahirannya di dalamnya tidak lebih lemah dari miliknya. Saya harus mengubah bagaimana keadaannya. Mata Si Hao menjadi tegas. Dia tahu bahwa dia harus mengubah segalanya, atau akan ada masalah besar. Jika saya menggunakan teknik yang berbeda, apakah Anda akan menjadi mahir dalam semuanya? Segera setelah itu, Si Hao bergerak, seluruh tubuhnya menyala. Teks tulang terjalin, bersinar dengan sangat cemerlang. Setiap teknik berharga yang pernah dia pelajari muncul, semuanya dirilis pada saat ini. Mereka menyapu keluar, membantai ke arah orang ini. Ketika teknik reinkarnasi muncul, gelombang aura yang membusuk menyebar dari tubuh pihak lain. Kemudian, teknik berharga kaisar petir, teknik Kunpeng, cahaya bencana 9 surga, dan lainnya semuanya ditampilkan. Ho! Kali ini, makhluk dalam kabut hitam itu meledak terbang, dagingnya retak setelah menerima serangan yang tak terduga ini. Cik! Si Hao bergegas dengan Void Halberd di tangan, memberikan serangan lanjutan. Selama proses ini, dia merasa ngeri, karena dia menemukan bahwa simbol teknik reinkarnasi tiba-tiba muncul di tubuh pihak lain juga. Ini benar-benar tak terbayangkan. Terima kematian. Tindakannya cepat. Sayap petir, sayap Kunpeng, kemampuan ilahi yang luar biasa dari bumi hingga inci, ketiganya digabungkan bersama. Ini adalah kecepatan yang melampaui batas. PU. Kesuksesan. Bilah tombak tajam yang menyilaukan menebas saat teks tulang pihak lain menyala, menembus dada orang itu, memakukannya ke tanah. Pada saat yang sama, kabut hitam tersebar. Si Hao melihat penampilan aslinya. Pada saat itu, matanya melebar, tubuhnya gemetar. Matanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah sedang terbakar. Bahkan hatinya bergetar. Dia terguncang terlalu parah. Penampilan orang ini terlalu mirip dengannya. Hanya saja, rambutnya berwarna abu-abu, agak tua, seperti dirinya sendiri di masa depan. Bagaimana bisa seperti ini? Si Hao meraung. Pakaian yang dikenakan orang ini mirip dengan pakaian kuno abadi yang dicatat oleh buku-buku tulang. Sementara itu, tombak pendek yang menembus alisnya terlalu kuno, tertutup karat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.